Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, raja dari segala raja-raja yang ada di alam semesta ini, dan juga dengan kita sampaikan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan juga istri dan keluarganya, dan juga yang mengikutinya dengan kebaikan agama ini sampai hari kiamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang dimana kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat utama, dan zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Tetapi hadirin, pada hari ini di bulan Ramadan yang mulia ini kita akan sempatkan kita membahas kitab tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawwas, hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan juga menjaga ulama-ulama sunnah yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas tentang rukun iman. Rukun iman. Kita rada lompat. Mengapa demikian? Dikarenakan agar kita masuk ke inti-intinya, inti-inti tauhid. Inti tauhid yang dimana ketika kita mendapatkan ilmu tentangnya, kita bisa menambah keimanan kita dan juga menambah ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla, al-mahabbah, cintanya kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga kita makin taat kepadanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah itu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan dibangkitkan manusia setelah mati, serta iman kepada qadar yang baik maupun buruk. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Lalu al-ba'tsu, yaitu dibangkitkan, nanti manusia setelah mati akan dibangkitkan lagi. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Pada qadar, kalau di sini kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Artinya,
Kebaikan ataupun kebajikan itu bukanlah mereka yang menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Jadi ini tentang peristiwa tahwil kiblat, itu pergantian kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Bukan itu yang dimaksud dari beriman. Tetapi itu orang yang beriman siapa? Orang yang melakukan kebajikan itu siapa? Yaitu yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab itu Al-Quran, bahkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW, dan juga mereka beriman kepada nabi-nabi. Surah Al-Baqarah 177. Maka dari ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kita tidak cukup yaitu hanya beramal soleh mengarah kepada kiblat. Kita hanya sedekah, kita hanya zakat, tapi kita tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga semua keimanan-keimanan yang Allah perintahkan. Karena ini adalah pondasi dalam Islam, pondasi dalam keimanan ada urutannya. Sedangkan orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, orang-orang dolal yang sesat, mereka memiliki rukun iman yang berantakan. Bahkan mereka tidak yakin bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan. Tidak yakin bahwasanya Allah akan mengumpulkan kita nanti di padang mahsyar. Mereka tidak yakin dengan keadaan di mana manusia dibangkitkan. Tapi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti akidah yang benar, yang sahih, kita beriman sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Dan juga dalil yang lain tentang rukun iman. Yang di sini disebutkan rukun iman ke-6. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jelas. Pada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada dibangkitkannya. Tetapi banyak orang yang bingung tentang takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar." Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Sini ukuran takdir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan misalkan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hewan tersebut yang hidupnya di air, maka ditaruh di laut. Manusia yang butuh oksigen, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan dihidupkan di alam yang ada oksigen. Pepohonan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan di tempat sekitar lingkungan yang ada manusia agar oksigen juga terjadi sirkulasi pergantian udara dan zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia serta yang dibutuhkan oleh pohon tersebut sendiri atau tumbuhan-tumbuhan itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan kadarnya masing-masing. Tidak ada yang tidak adil di dunia ini, maka semua takdir Allah itu baik. Dan juga semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu yang Allah tetapkan, yang menurut kita buruk, tetap itu adalah ketetapan Allah yang baik. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar. Dan perintah kami hanya dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala hanya berkata kun fayakun. Dan itu semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan segala keilmuan Allah Subhanahu wa taala, Allah menentukan hal-hal dengan adil sesuai dengan kadar-kadarnya. Di samping ayat di atas, banyak sekali hadis sahih yang menegaskan hal serupa, bahwasanya takdir Allah itu Subhanahu wa taala sudah ditentukan sesuai dengan kadarnya. Di antara sejumlah hadis tersebut terdapat sebuah hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa nu'minu bil qadari
wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua malaikatnya, yang ketiga kitab-kitabnya, yang keempat rasul-rasulnya, dan yang kelima adalah hari akhir. Yang keenam beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Maka keenam prinsip keimanan tersebut adalah rukun iman. Maka tidak sempurna iman seorang kecuali apabila ia mengimani seluruhnya. Yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barang siapa yang mengingkari satu saja dari rukun iman tadi, maka dia telah kafir. Itulah rukun iman yang penting kita ajarkan, kita pelajari pondasi-pondasi ataupun pokok-pokok keimanan seorang muslim, seorang yang beriman adalah itulah yang membedakan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Maka apabila seorang tidak mengikuti keenam iman ini, mereka telah kafir. Tidak boleh mendapatkan zakat, tidak boleh memegang Al-Quran Al-Karim, tidak boleh masuk ke dalam masjid, dan juga hal-hal yang lain yang sudah diatur oleh agama yang mulia ini. Inna dina indallahi Islam, sungguhnya agama yang paling baik itu adalah Islam. Maka tidak ada wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, mereka tidak akan diterima, dan mereka di akhirat kelak akan menjadi orang yang khasir. Itu orang-orang yang merugi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari pembahasan tentang keimanan yang tadi, maka kita telah menetapkan apakah kita sudah seperti itu, apakah kita sudah mengimani semuanya. Maka tanyakan kepada diri Anda sendiri, tanyakan kepada diri kita sendiri, bahwasanya hal tersebut sudah dituntunkan dalam syariat ini, tinggal kita jalankan dan kita imani, kita pelajari nanti satu-satu. Ini pembahasan kitab tentang ini akan berlanjut di hari-hari esok di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah serta bisa mengamalkan ilmu agama ini dengan secara sempurna. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga di Ramadan ini berusaha beramal soleh, menuntut ilmu, mendengarkan tausiah-tausiah pun ceramah-ceramah, sehingga kita bisa menambah keimanan serta pahala yang berlimpah atau bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan di kemudian hari. Barakallahu fikum. Apabila ada kesalahan dari penyampaian saya ataupun terburu-buru, dan itu adalah dari saya sendiri, dan saya minta maaf. Dan apabila ada baiknya dari Allah Azza wa Jalla. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.